93,3 FM Thompson News Radio, sahabat Thompson, masih di Morning Time dan masih bersama saya Dinda Safira. Dan informasi selanjutnya masih terkait dengan seputar Bali. Dan seperti kita ketahui sahabat Thompson, ada nih wacana dari pemerintah pusat untuk segera membuka pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara. Dan Wakil Gubernur Bali pun pernah menyebutkan bahwa Bali sudah siap nih menyambut Wisman masuk ke Bali. Nah, seperti apa kesiapan dari pelaku pariwisata di Bali? Kita akan langsung ngobrol bersama Bapak Igusti Agung Ngurah Rai Suryawijaya selaku Ketua PHRI Kabupaten Badung. Halo, selamat pagi Pak Rai. Halo, selamat pagi sahabat Thompson, Mbak Dinda Fira. Apa kabar? Semoga selalu tetap sehat dan semangat ya. Iya, semangat selalu. Sehat Bapak hari ini? Ya, Astagfirullah ya. Syukur alhamdulillah sehat walafiat ya. Iya, seperti tetap tadi. Iya Pak Ray, seperti tadi di awal saya katakan bahwa ada nih rencana dari pemerintah pusat terkait ingin membuka border ya untuk pariwisata mancanegara. Dan Wakil Gubernur Bali pernah menyatakan bahwa Bali ini sudah siap ya Pak Ray ya sebenarnya untuk menyambut wisatawan asing masuk ke Bali ya Pak Ray. Ya betul, sahabat Thompson dimanapun berada ya. Jadi pertama saya apresiasi Astungkara juga karena PPKM di Bali sudah menurun jadi level 3. Ini tidak luput dari kedisiplinan masyarakat dan partisipasi semuanya. Dan kita harapkan minggu ini akan menjadi level 2. Sehingga keinginan atau tujuan kita dari seluruh industri, begitu juga pemerintah daerah maupun pusat akan dibukanya wisatawan mancanegara. Karena kita ketahui bersama bahwa selama ini Bali mengandalkan wisatawan domestik. Jadi kita lihat sebelum PPKM itu memang wisata domestik cukup tinggi ya, animonya sekitar 9.000 sampai 10.000. Namun setelah PPKM diberlakukan bahkan pernah di bawah 1.000. Nah sekarang sudah PPKM level 3, jadi mulai bangkit wisatawan domestiknya menjadi 5.000. Nah kita terus menggenjot. Pertama kita memang mengajukan pada pemerintah pusat karena saya kebetulan selain Ketua PHRI Badung juga Ketua Badan Promosi Pariwisata. Saya juga Wakil Ketua PHRI Badung dan Wakil Ketua Percepatan Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Bali. Maka kita aktif sekali dan kita pertemuan berapa kali dengan Pak Menteri. Terakhir kita 2 hari yang lalu ya dengan Pak Menteri. Jadi kalau kita bicara bagaimana kesiapan daripada industri pariwisata Badung dan Bali, overall, jadi secara umum kita sudah sangat siap. Jadi lebih siap daripada daerah lain. Karena kita persiapnya sudah sejak tahun 2020, Mbak Fira. Jadi kita lakukan bersama-sama seluruh stakeholder pariwisata, bukan hanya PRI saja. Jadi seluruh stakeholder pariwisata Bali kita sudah, dan kita punya grup namanya Forum Bali Bangkit. Jadi 38 asosiasi bergabung. Saya juga minggu lalu juga menghadap Pak Gubernur bersama Pak Wakil Gubernur di Jaya Sabdo untuk tahapan-tahapan kita. Apa saja tahapan kita ya? Jadi pertama memang kita melakukan ingin to increase the domestic market coming to Bali. Jadi itu yang kita ini kan very essential. Karena yang kedua kita inginkan essential business travelers coming direct flight ke Bali. Yang ketiga kita TCA, jadi travel corridor arrangement dengan beberapa negara yang low risk. Di beberapa negara yang low risk yang kita lakukan dari travel corridor arrangements. Jadi itu yang diberikan. Yang keempat untuk persiapan reaktivasi open border untuk Bali. Ini yang kita lakukan. Nah, langkah apa saja industri sudah persiapkan? Ya, kita tahu bahwa mulai Juli 2020 kita persiapkan apa? CASE, jadi sertifikasi kepada seluruh industri, tidak hotel saja, hotel, rumah makan, objek-objek pariwisata, DTW ya, jadi travel agent, transportasi. Itu kita lakukan. Jadi persiapannya lebih dari 3.000 industri sudah melakukan sertifikasi CASE, jadi cleanliness, health, safety, jadi environmental sustainability. Mereka sudah mengantongi. Kita sudah siap. Yang kedua
adalah vaksin sudah 100%, baik yang pertama maupun kedua untuk naker pariwisata. Itu sudah 100% karena kita menjadi prioritas. Jadi menjadi prioritas. Nah, yang ketiga, disiplin daripada prokes itu wajib kita lakukan. Bahkan beberapa hotel sudah menyiapkan satgas gotong royong di hotel masing-masing ketika kita buka and something bad thing happening in the hotel, jadi kita siap melakukan. Nah, selain itu, kita mengupayakan kemarin kita melakukan persiapan SOP yang sangat clear ya. Oke. Jadi begini, pertama kita siapkan karantina hotel. Aduh ya, jadi begitu karena bagaimanapun juga pemerintah masih mengupayakan agar karantin sekitar 5-8 hari. Oke. Nah, keputusannya dalam 1-2 hari ini. Nah, itu kita persiapkan. Tadinya kita menginginkan waktu rapat, kalau dia sudah vaksin 2 kali, tambah dengan dia hasil negatif PCR, begitu datang di Bali, sebelum dia berangkat ke Bali dan datang di Bali kita cek lagi negatif PCR, maunya kita tidak perlu karantin. Itu kita lakukan upaya gitu. Tapi kalau memang itu persyaratnya kita harus lakukan. Karena kenapa? Akan mengurangi length of stay daripada tamu-tamu itu. Karena overall kalau tamu itu biasanya liburan 2 minggu ya maksimum. Dan mudah-mudahan ini akan karena situasi seperti ini mudah-mudahan sampai 3 atau sampai 1 bulan. Itu yang kita harapkan. Yang kedua selain hotel karantina adalah isolasi terpusat. Jadi siapa yang ingin menjadi itu in case ada tamu begitu datang dia cek positif baru kita isolasi, tapi tetap isolasi di hotel karena kalau tanpa gejala. Nah, kalau dia datang dengan gejala kita langsung rumah sakit. Nah, itu jadi itu yang kita sudah persiap. Rumah sakit ada 62 hospital ready untuk itu. In case terjadi apa-apa dengan 25 lab untuk mengecek PCR. Lab PCR 25. Jadi di Bali itu luar biasa persiapannya. Itu yang saya bilang sangat siap.